Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel gua, yaitu channel Bang Duren ya. Untuk kali ini gua mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari manajer gua. Bukan manajer sih ya. Sebenarnya belum punya manajer, tapi biar ini aja gitu. Sebenarnya ini konten sendiri, bikin konten sendiri, bikin apa? Ngedit sendiri. Dan juga nayangin sendiri, jadi belum ada manajernya gitu ya sebenarnya. Itu buat omong-omongan aja biar keren ya, biar keren. Nah, jadi tim kru gue ini bikin pertanyaan buat gue pribadi gitu ya, buat gue pribadi. Jadi mereka bikin pertanyaan. Jadi gue juga nggak tahu pertanyaannya seperti apa, gue nggak tahu. Jadi ya udah, jadi tinggal kalau ada pertanyaan ntar gue jawab seadanya aja ya. Pertanyaannya kayak gini, kalau kamu lagi bad mood, lebih suka sendirian atau ada yang menemani? Nah, kalau gue lagi bad mood gue itu lebih ke apa ya? Lebih ke sendiri sih, lebih sendiri. Jadi gue lebih menjauh, lebih ke jalan-jalan. Jadi gue refreshing kemana nih? Kayak orang hilang aja gitu. Jadi gue udah mau main nih, bawa motor aja keluar, kemana aja udah. Waktu itu gue pernah abis sholat maghrib, itu gue lagi bad mood banget ya. Abis sholat maghrib gue bad mood banget. Yaudah gue pakai sarungan, terus pakai itu nggak pakai peci, cuman modal bawa helm aja. Helm gue taruh depan, itu pun helmnya gue nggak pakai gitu. Jadi gue bawa aja deh. Gue jalan-jalan naik motor dengan kecepatannya itu 40. Cuman 40 loh, kecepatannya 40. Nggak taunya nyampe mana? Nyampe Serpong, guys. Jadi setiap ada lampu merah itu helm gue pakai. Nah, nanti udah ngelewatin lampu merah, wah sekiranya nggak ada polisi nih, akhirnya gue buka lagi. Itu di kota loh, itu keren. Tapi waktu itu gue belum punya SIM sama sekali. Motornya juga platnya mati. Itu abis maghrib banget, gue bad mood. Jadi gue lagi nggak pengen ngopi, lagi nggak pengen ngobrol gitu kan. Ya udah, jadi gue udah mau main aja gitu. Itu pada tahun berapa ya? 2010 deh kalau nggak salah, 2010. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, merayakan Valentine itu seru atau norak nggak sih gitu kan? Kalau menurut gua, kalau untuk yang namanya Valentine itu emang udah biasa sih, itu mah buat anak-anak muda ya, buat anak-anak muda itu mah ya. Kalau gue sih nggak pernah, yang namanya Valentine begitu, gue nggak pernah ngerayain Valentine, nggak pernah gitu kan. Ya meskipun di Islam itu tidak memperbolehkan gitu ya. Kan itu kan cuma ngasih apa sih? Ngasih coklat yang super queen atau apa tuh, gua nggak tahu. Ada di Alfamart atau Indomaret juga banyak, atau di warung-warung agen juga banyak ya super queen gitu ya. Ya super queen. Nah itu sebenarnya gue juga mau nanya gitu, itu kok kenapa sih harus super queen gitu? Kenapa nggak permen Sugus gitu kan? Kenapa nggak permen Kopiko atau apa gitu ya? Kenapa harus setiap Valentine itu kok super queen? Ya, itu harus dijawab tuh sama temen-temen tuh ya. Sebenarnya, dan juga apa ya, nggak norak sih, nggak norak, cuman ya bagus itu hari kasih sayang gitu, hari kasih sayang buat yang sayang sama pacarnya atau sama kekasihnya atau siapa gitu ya. Kalau bisa sih, kalau menurut gue ya, hari kasih sayang gitu ya kalau bisa mas setiap hari gitu, setiap menit, setiap detik gitu ya. Kalau ngomong lebaynya ya kayak gitu ya. Valentine, kalau gue itu Valentine ya nggak pernah ngerayain, nggak pernah sama sekali. Jangankan Valentine gitu ya, Valenton juga gue nggak pernah. Lu jangan ikut ketawa. Gue juga lagi ngomong aja dulu ya, masalah Valentine. Soalnya nggak pernah ngerayain Valentine. Enggak, kalau menurut gue pribadi kagak norak. Bagus lah, maksudnya lu udah sayang sama kekasih lu udah perhatian sama pacar lu gitu kan, itu bagus. Kalau menurut gue sih bagus. Oke, nggak
nggak jadi masalah, nggak norak kok. Pertahankan aja kasih sayangnya kepada orang yang kita sayang, gitu aja. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kamu masih berteman baik nggak sih dengan salah satu mantan kekasihmu? Wow. Kalau berteman baik sih pasti gitu ya. Maksudnya gini loh. Kalau dalam Islam katanya nggak boleh memutus tali persaudaraan, katanya kata di dalam Islam kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi sih tergantung mantannya gitu ya. Kalau mantannya mutusin kita menyakitkan banget gitu ya, yang mending ya udah gitu kan. Ya udah, nggak usah lu benci, nggak usah gimana nggak usah gitu. Yang penting kalau menurut gua boleh berjalin baik dengan siapapun atau dengan mantan juga yang nggak jadi masalah, asal untuk perasaan nggak usah timbul lagi. Kalau untuk perasaan itu nggak usah gitu ya. Udah, berteman baik aja, maksudnya bersilaturahmi aja gitu. Kita memberikan doa yang terbaik untuk mantan kita. Semoga, kalau gue itu jujur banget, udah berkali-kali ditinggal nikah sama mantan. Tapi gue apa adanya lah, maksudnya gue gitu. Ya udah, cuman bisa mendoakan untuk para mantan, semoga hidupnya berkah, diberi kesehatan, diberi segalanya sama Allah gitu kan. Jadi ya udah, dan juga nggak usah yang ada rasa benci atau gimana, itu hilangkan aja gitu ya. Soalnya di dalam Islam katanya nggak boleh memutus tali persaudaraan gitu kan gitu. Kalau bisa nanti anaknya jodoh gitu. Udah, ini macam-macam nih pertanyaannya nih. Udah, pokoknya gitu aja deh. Kalau intinya udah gitu aja. Intinya lu punya mantan, ya udah, lu jaga baik-baik, maksudnya jaga tali silaturahminya gitu kan, dan memberikan doa yang terbaik untuk mantan kalian dan juga mantan gue juga ya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya udah ya gitu. Kamu lebih pilih dikenal orang karena pintar atau karena ketampanan? Nah, kalau untuk memilih pintar atau ketampanan sih, ya gue juga ya, gue pribadi nih ya, gue pribadi pinter juga enggak, tampan juga enggak. Jadi apa ya, disuruh milih yang gimana ya, gue juga bingung. Kalau disuruh milih pintar atau ketampanan, ya gue juga pinter enggak, tampan juga enggak gitu. Gimana ya? Gue jawabnya gimana nih? Sebenarnya nggak pinter, gue itu nggak pinter, tampan juga ya enggak gitu ya, nggak tampan. Apa ya, tapi gue juga nggak tahu sih kalau kalian jawabnya gimana. Gue juga nggak tahu. Lebih pintar, ketampanan. Ya sebenarnya sih kalau meskipun nggak pintar tapi mempunyai satu pengetahuan yang kalian punya. Misalnya kalian punya pengetahuan ilmu matematika, contoh gitu ya, itu kan, terus ilmu fisika kalian nggak bisa gitu ya, itu kan sama aja bego kan. Bener gak sih? Nah ya, kalian punya ilmu matematika, satu pengetahuan aja matematika, tapi kalian amalkan dengan ikhlas gitu loh. Kalian punya pengetahuan 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya kan? Nah, tapi kalian amalkan tuh si pengetahuan itu katanya lebih bagus itu. Jadi bermanfaat untuk orang lain, meskipun banyak tapi nggak bermanfaat gitu ya. Gitu sih. Ya pokoknya lebih ke situ deh kayaknya. Soalnya gue nggak tahu, maksudnya pintar sama ketampanan itu kan, ya emang gue pintar juga enggak, ya tadi gue bilang pintar juga enggak, tampan juga enggak gitu ya. Gitu. Pokoknya gini aja, intinya gini, lebih baik lu dikenal sama orang itu yang apa adanya gitu loh. Nggak usah dengan adanya titel atau dengan adanya apa, ataupun lu ganteng atau apa, jangan.
lebih baik lu dikenal sama pribadi lu yang apa adanya gitu. Jadi mereka suka ya syukur, enggak juga ya enggak jadi masalah gitu kan. Enggak merugikan juga kan buat kalian. Gitu aja sih. Yang penting akhlak lah. Gitu katanya sih. Yang terutama akhlak harus benar-benar kita koreksi dalam segi akhlak, meskipun mempunyai pengetahuan yang lebih lah gitu. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, menurut kamu pasangan romantis itu yang seperti apa sih? Pasangan yang romantis ya. Kalau menurut gue nih pasangan yang romantis itu ya lu jorok-jorokin. lu lagi jalan nih berdua nih sama cewek lu atau sama cowok lu jorok-jorokin tuh. Itu romantis dah kalau menurut gue. Romantis. Ya mungkin ya lu juga pada tahu lah, udah pada tahu yang romantis itu seperti apa. Yang makan disuapin juga ya itu romantis. Terus berjalan lu pegangan tangan juga itu romantis. Lu lagi duduk juga kakinya lu injek juga itu romantis gitu kan. Ya tergantung kitanya, tergantung si pasangan itu. Jadi lu mau duduk di pinggir jalan tuh ya berdua sama cewek lu atau sama cowok lu duduk di pinggir jalan gitu ya, itu pasti udah terasa sangat romantis banget gitu. Itu merasa nggak sih? Coba pokoknya kita mengambil contoh yang hal-hal yang kecil aja dulu lah gitu kan. Ketika sendal lu dirapiin sama dia, maksudnya pas ketika lu mau pakai sendal terus sendalnya lu ituin gitu, diituin sama cowok lu misalnya, dibalikin lah ibaratnya biar langsung dipakai, itu hal romantis. Terus kancing lu kancing lu kebuka, terus cowok lu ngasih tahu nih kancing lu tuh kebuka gitu kan, terus diituin, itu juga hal romantis gitu. Nggak mesti kita ngasih bunga yang mahal, nggak mesti kita ngasih surprise yang gimana gitu. Hal-hal yang kecil aja dulu sih kalau menurut gua. Kalau untuk yang namanya romantis ya. Kalau untuk yang romantis gitu. Atau si cewek lu lagi pakai topi atau pakai jilbab atau pakai apa, terus jilbabnya melengsong gitu ya, terus lu beresin, itu juga hal romantis kalau menurut gua. Itu hal-hal yang kecil aja dulu gitu ya. Terus kalau lagi makan, misalnya lagi makan di mana, terus kan kerupuknya jatuh, terus lu ambilin, terus lu suapin gitu kan, itu juga hal romantis juga kalau menurut gua. Iya, pokoknya banyak deh. Pokoknya ke hal-hal yang kecil aja sih dulu. Ya nggak usah langsung ke yang level-level selainnya, itu nggak usah. Ya. Oke, selanjutnya momen apa paling berkesan selama kamu pacaran? Momen yang bikin berkesan kalau buat gua pribadi apa ya? Selama pacaran ya? Momen yang berkesan ya? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Bukannya banyak sih, apa ya? Tapi ini adanya yang lucu, bukan berkesan sih, tapi agak berkesan juga sih. Jadi waktu itu cinta monyet banget pas waktu umur berapa tuh. Terus ada mantan, dia suka sama gue gitu, dia suka. Gue juga nggak tahu gue suka apa enggak sama dianya. Jadi dikasih tulisan sama dia, I love you, tulisannya I love you doang gitu. Terus tapi di bawahnya ada tulisannya, ntar lu jawab kayak gini juga ya gitu. Ntar lu jawabnya kayak begitu juga, I love you juga gitu. Nah gitu. Jadi gue ya udah gue turutin I love you gitu kan. Gue balas kan suratnya I love you. Itu dibilang jadian. itu dibilang jadian. Jadi iya. Jadi si cewek itu ngasih gue nih surat set, ya kan. Tulisannya I love you. Terus di bawahnya I love you itu ada tulisannya, ntar lu tulis kayak begitu juga ya gitu ya. Ya udah kan. Gue ngikutin tuh. Gue bikin kertas baru lagi.
I love you gitu kan. I love you, gue kasih ke dia. Iya, I love you gitu kan. Udah, akhirnya gue kasih ke dia. Itu jadian. Aduh. Itu disangkanya jadian. Iya. Wih, ya udah, kita kan udah jadian. Lah, jadiannya kapan? Itu pas waktu tulis I love you itu. Itu kalau menurutku sih ya dibilang berkesan ya nggak tahu, tapi itu momen yang berkesan dan lucu sih gitu ya. Itu waktu cinta monyet ya. Bahkan sampai sekarang dibilangnya mantan. Aduh, lucu pokoknya lucu. Udah amburadul pokoknya kalau cerita-cerita yang masalah cinta monyet itu lucu gitu, dibilang lucu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau menonton konten seperti ini, meskipun nggak jelas atau apa, gue juga cuma dikembaliin ke kalian semua. Dan kalian sering DM aja nggak apa-apa buat nanti nambahin konten-konten. Apalagi kalau yang namanya ada podcast gitu kan, nanti bisa kita atur waktunya biar konten ini berkembang dan juga ada hal positifnya buat kalian semua gitu. Ini juga sebenarnya masih merintis, belum ada ininya. Cuma ya berusaha untuk yang terbaik lah buat kalian semua. Ya, meskipun ini kontennya masih kosong gitu, Maklum masih belajar, ya oke. Terima kasih buat kalian semua, sehat selalu. Salam dari Bang Duren ya. Semangat.